good afternoon everyone. Welcome to Marketers Hangout 2020, e-conference terbesar di Indonesia yang dihadirkan oleh marketers selama 2 hari dengan topik yang sangat menarik, yakni More Creative, More Productive. Perkenalkan, saya Abel dari Marketers. Saya akan membantu Anda untuk memoderatori acara hari ini di tema kita yang sangat menarik, yakni Copywriting Tips for Beginners. Nah, marketer semua, kalau kita bicara soal copywriting, kayaknya saat ini copywriting menjadi kian penting ya di era digital seperti saat ini. Apalagi kita baru memasuki era normal baru nih, di mana kemarin-kemarin nih ketika awal fenomena COVID-19 muncul, itu kan sebenarnya kita kayak dipaksa gitu ya, tiba-tiba habit kita harus berubah, behavior kita harus berubah untuk lebih beradaptasi terhadap teknologi digital kayak gitu. Nah, sekarang di era normal baru ini semakin banyak orang-orang yang terliterasi dengan penggunaan digital. Copywriting di satu sisi memegang peranan penting nih untuk membantu para marketer sekalian dalam memperkenalkan brandnya kepada para target market ataupun kepada para audiensnya, customernya gitu ya, hanya dengan melalui tulisan. Jadi sebenarnya nggak butuh modal yang besar, tapi dengan taktik yang tepat kita bisa memperkenalkan brand kita dan juga membangun engagement langsung dengan para target customer kita. Nah, beruntung banget untuk para marketer semua yang ada di ruangan ini, di room ini sekarang, karena kita berkesempatan nih untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh sama 2 orang guest speaker kita yang luar biasa, yang memang sudah mumpuni di bidang per-copywritingan ini. Ada Mas Wahyu Hidayat Jati selaku Creative Director Dwi Sapta Dentsu Aegis Network Company, dan juga Mas Rahmatullah Akbar, Head of Content Semut Api Colony. Tapi sebelum kita lebih jauh nih mengobrol dengan 2 guest speaker kita ini, mari kita simak lebih dahulu video profil mereka berikut ini. Dunia periklanan menjadi sektor yang sangat lekat dengan Rahmatullah Akbar. Kecintaannya pada dunia advertising diawalinya sejak dia masih menyandang pendidikan sebagai mahasiswa. Berbagai agensi periklanan pernah menjadi tempat dia berlabuh. Mulai dari Clicks Digital, Merem Agency, hingga kini Rahmatullah dipercaya menjadi Head of Content dari Semut Api Colony. Ini dia, Rahmatullah Akbar, Head of Content Semut Api Colony. Pria ini telah malang melintang di dunia periklanan. Sejak lulus dari Universitas Gadjah Mada, ia terjun total di dunia periklanan dan bekerja di berbagai perusahaan periklanan ternama. Sebelum berlabuh di Dwi Sapta, Dentsu Aegis Network Company, ia pernah bekerja di TCP or TBWA Jakarta dan Fortune Indonesia. Selain menjadi profesional di dunia periklanan, ia juga membagi ilmunya sebagai dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Inilah Wahyu Hidayat Jati, Creative Director Dwi Sapta Dentsu Aegis Network Company. Halo, selamat siang Mbak Bel, selamat siang Mas Ahmad. Selamat siang. Kabar bro? Baik-baik. Semuanya, apa kabar Mas? Oh kabar, Baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin aku mau nyapa Mas Wahyu dulu. Mas Wahyu WFO atau WFH nih? Saya WFH berasa WFO. WFH saya WFO. Oke, tapi ngerasa lebih, ini nggak sih Mas, dapat ide-ide baru nggak sih Mas yang lebih kreatif gitu di masa-masa abis quarantine ini, mungkin memasuki new normal untuk bikin copywriting ide-ide baru gitu Mas? Ya, lebih tepatnya sih lebih ke challenge ya, karena kan situasi berubah, kondisi berubah, seperti sebenarnya sama kayak teman-teman di marketing gitu ya, pola pikir kita juga harus menyesuaikan di masa transisi ini, habit kita, saya tidak bisa bertemu dengan seluruh tim saya gitu, hanya bisa sebagian, tapi harus bisa mengakomodir pekerjaan, bagi pekerjaan, semuanya sudah berubah gitu juga, channel-channel platform kan semuanya juga menyesuaikan. Gitu. Tapi tentunya sesuai dengan tema kita dong, tetap produktif ya, walaupun di masa-masa transisi ini ya. Harus. Nah, kalau Mas Rahmatullah gimana Mas? Iya, baik, kabar baik. Sekarang sebenarnya masih WFH sih, cuma memaksakan diri ke kantor. Dirian di kantor biar bisa fokus. Oke, nah kita akan mengelaborasi lebih jauh nih, ngobrol-ngobrol dan minta tipsnya sama 2 orang guest speaker kita yang luar biasa, tapi mungkin kepada speaker pertama dulu ya, Mas Wahyu, baru kemudian nanti ke Mas Rahmat. Nah, Mas Wahyu ini aku juga penasaran banget sih, sebenarnya aku pengen belajar banyak, cukup excited karena habis ngepoin LinkedIn-nya. Ternyata beliau ini sudah menggeluti dunia copywriting, sudah menjadi copywriter dari tahun 2002, benar begitu Mas?
2002 itu saya kelas 2 SD, Mas, kebetulan. Mas dia sudah menjadi copywriter luar biasa. Jadi memang kita kayak di sini lintas generasi ya, tiga-tiganya. Jadi bisa saling belajar nih satu sama lain. Begitu, Mas Wahyu? Saya generasi terakhir. Oke, Mas Wahyu mungkin bisa presentasinya langsung dimulai dibagikan kepada kita semua. Boleh. Boleh. Oke, kita nextnya aja. Sebenarnya di sini Mbak Abel, saya tuh lebih ingin sharing tentang pengalaman saya ya, kayak apa yang saya pelajari gitu ya. Sebenarnya kalau sesuai dengan temanya kan copywriting at beginners gitu kan di awal. Kalau saya tidak mengartikannya sebagai beginners itu pemula, enggak, tapi orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mengawali belajar advertising gitu. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya tips-tips ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan saya sendiri nih dulu. Waktu pertama kali dulu, ya kalau tadi kayak Mbak Abi bilang, saya sekian tahun yang lalu gitu ya, saya belajar copywriting, masuk ke dunia advertising, yaitu sebenarnya ini adalah sebenarnya yang pertama kali saya rasakan pada waktu masuk ke dunia advertising sebagai copywriter gitu ya. Oke, boleh next. Jadi saya mengartikannya itu adalah copywriter itu seperti seorang pelari gitu ya. Kenapa? Sederhana aja sebenarnya, karena menurut saya seperti berlari gitu ya. Copywriting itu kan base-nya kan menulis gitu. Nah, menulis itu sebenarnya sudah dari mungkin kita sama-sama tahu, sudah dari zaman SD kita tahu yang namanya menulis itu seperti apa gitu. Hanya kalau balik lagi ke pelari gitu ya, pada saat kita juga dari awal, dari kecil kita sudah berlari gitu kan, sudah tahu bagaimana rasanya berlari. Pada saat kita mau jadi pelari beneran itu kan pasti ada purpose, pasti ada tujuan bahwa kita ingin menjadi pelari beneran gitu. Nah setelah itu, setelah lebih serius dengan tujuan kita, pasti kita akan banyak berlatih, kemudian kita akan menjaga badan, memperdalam teknik dan lain-lain gitu. Nah begitu juga sebenarnya dengan copywriting gitu. Nah, purpose-nya sebenarnya atau tujuannya tuh apa sih gitu kan? Intinya adalah bisa menciptakan pesan gitu kan, atau tujuan atau berbahasa komunikasi yang mampu menjawab brief dan sesuai kebutuhan dengan tepat sebenarnya gitu. Nah, artinya dengan tepatnya itu adalah kita harus menyesuaikan copywriting ini atau isi pesannya itu sesuai dengan kebutuhan gitu, atau pada tempatnya gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan ekspresi atau output kreatif yang tepat itu kan dibutuhkan cara atau proses yang benar juga sebenarnya. Nah, dari sanalah baru kita, setelah kita tahu bagaimana melakukannya dengan proses yang benar, kemudian baru dia tuh kita bisa mengekspresikan copywriter skills kita gitu ya. Itu dengan cara yang kita tahu, biasanya bikin jargon, bikin tagline, bikin headline, bikin call to action, dan lain-lain, pokoknya materi-materi yang berhubungannya dengan tulisan tersebut gitu. Oke. Boleh next? Nah, kita masuk arti gini, saya membagi membagi tips ini menjadi dua bagian gitu ya, yaitu ada internal dan ada eksternal gitu. Internal itu lebih ke personal kita, karena bagaimanapun juga internal atau personal kita itu adalah awal dari kita ingin tahu bagaimana sih copywriter itu, atau bagaimana sih copywriting itu gitu ya. Dan pada waktu bagian profesional itu adalah bagian di mana kita mengasah atau mengembangkan skill kita gitu. Jadi ada internalnya kita dan ada faktor eksternalnya berupa skill gitu. Oke, next-nya Mbak. Kita masuk ke bagian internal gitu. Jadi bagian internal atau personal itu seperti apa sih? Sebenarnya gini, yang paling pertama kalau menurut saya itu adalah yang mesti kita perkuat adalah rasa senang aja dulu, excited dulu gitu. Excited itu kan bisa kita ekspresikan gitu, misalnya sekedar misalnya lihat tulisan orang gitu ya, kemudian kayak membaca, mengamati, atau mungkin kalau
kalau mungkin kita jadikan quotes gitu ya, biasanya dipajang di caption di sosial media kita gitu kan. Atau kalau misalnya mau berhubungan dengan iklan gitu ya, mungkin bisa sambil jalan kita dengarkan radio-radio, iklan-iklan radio yang lucu, kemudian misalnya kita di rumah mungkin kalau masih menonton TV kita lihat iklan-iklan TV, atau misalnya pas di jalan pun kita bisa lihat iklan-iklan billboard gitu kan. Semuanya itu kan sebenarnya ada copywriting di sana gitu. Atau misalnya kalau kita lagi main-main dengan sosial media gitu, sering ada yang tiba-tiba pop up atau nongol gitu caption-caption yang lucu gitu ya, dan treatment yang sangat unik gitu. Nah, intinya menurut saya pertama kali adalah senang gitu ya. Senang itu belum tentu punya skill gitu. Artinya ini adalah hal yang paling simpel. Tapi kalau sudah punya skill pasti dia senang lah gitu. Nah, dari rasa senang ini gitu ya, itu bikin kita biasanya pengen tahu sesuatu gitu, cari-cari tahu gitu kan, sampai akhirnya benar-benar tahu apa itu copywriting, apa itu profesi copywriter. Dan itulah menurut saya proses itulah yang dinamakan biasanya passion. Jadi saya beranggapan bahwa pertama kali senang aja dulu gitu. Setelah itu dari senang itulah masuk ke sebuah lingkaran besar yang namanya passion. Nah, passion ini sendiri harusnya dibarengi dengan skill yang bertambah ya gitu. Nah, artinya bagaimana caranya kita mengisi skill yang bertambah itu supaya skill kita bertambah gitu kan? Apa sih tips-tipsnya gitu kan? Biasanya seperti itu gitu. Nah, di sini saya akan share gitu ya, yang paling tidak ada 5 poin mendasar sih sebenarnya yang tadi seperti saya bilang bahwa 5 poin ini adalah pegangan kita atau minimal pegangan saya gitu ya, dalam mengasah atau mengawali kita di dalam dunia copywriting dan membuat skill secara copywriting kita bisa bertambah gitu. Nah, itu akan saya share di sini. Boleh next? Ya. Boleh next-nya? Sorry. Oke. Sorry, di saya slide-nya sudah pindah ya, Mbak ya? Saya belum. Belum, Mas. Kayaknya masih loading bentar. Oh, okay. Ya. Udah diklik ya nih sama tim, cuma masih loading. Tunggu sebentar. Oke. Sambil nunggu slide-nya nih, Mas Wahyu. Boleh. Kan aku juga mau nanya nih sama Mas Wahyu. Aku penasaran. Karena kalau kita bicara soal copywriting, ini kan sebenarnya juga industri kreatif, ya kan, Mas? Nah, dalam proses untuk berpikir kreatif itu, kita kan mengenal juga yang namanya design thinking dong. Ada kan design thinking. Nah, stage pertama di design thinking itu empathize kan ya, Mas ya? Nah, kalau tadi Mas bilang yang pertama tuh kita senang dulu. Tapi kalau kata si design thinking ini, kita harus empathize dulu nih. Kita harus paham dulu ibaratnya kondisi audiens kita kan, target kita pokoknya intinya komunikannya lah gitu kan kalau di bahasa anak komunikasi. Nah, kalau menurut Mas Wahyu sendiri gimana, Mas? Apakah empathize itu perlu ditempatkan di awal atau yang penting tuh kita tuh passion dulu, senang dulu gitu, Mas? Nah, itu nanti sebenarnya ada di part yang berikutnya. Itu nanti sebenarnya ada di part yang berikutnya, di mana itu berhubungan dengan bagaimana kita mengasah skill copywriting kita. Tadi sebenarnya di bagian awal lebih ke internal itu adalah bagaimana kita memupuk atau memulai karir kita sebagai copywriter gitu ya. Artinya kan tiba-tiba kalau misalnya ujuk-ujuk terus tiba-tiba coba-coba nulis, ya kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Padahal copywriting sendiri itu punya purpose, seperti yang saya bilang tadi, punya tujuan gitu. Nah, kalau kita bicara kemudian ada empati, kemudian kita berbicara secara persuasif dan lain-lain, kita harus mengenal target audiens kita. Itu sudah masuk ke ranahnya, kalau saya bicaranya adalah ke ranah eksternal gitu. Artinya itu ke ranah yang profesional, di mana memang kita harus seperti itu, Mbak. Justru itu kalau di poin saya berikutnya, sebenarnya itu adalah poin yang paling
pertama, which is itu masuknya ke insight sebenarnya. Oke, Nah, jadi dibagi dua ya, Mas? Iya, jadi makanya saya bagi dua. Jadi yang pertama lebih ke personal dulu, dari kita gimana supaya kita senang gitu ya dengan copywriting atau dengan memulai di copywriting itu. Setelah itu baru bagaimana kita mengasahnya gitu. Karena kalau tanpa kita punya passion, menurut saya apapun lah, bukan copywriter doang ya, itu nggak akan berjalan sih sebenarnya. Passion yang menggerakkan gitu ya, Mas, kayak Iya. engine-nya lah. Iya, betul. Gitu. Jadi setelah itu mungkin ini saya teruskan aja mungkin karena dari Mas Rahmat nanti malah kelamaan. Jadi ada 5 poin sebenarnya yang bisa kita menjadi basic secara eksternal. Yang pertama itu insight sebenarnya. Kenapa? Copywriting itu adalah sesuatu yang persuasif kan sebenarnya. Kita harus membujuk, merayu konsumen gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita merayu? Kan kalau kita bicara sesuatu yang persuasif itu artinya kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara gitu kan. Bahkan sampai apa ada fakta atau data yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan gitu. Dan semakin digali insight-nya, kita akan semakin tahu bagaimana cara berbahasa atau menulis pesan yang tepat gitu. Intinya seperti itu. Jadi nomor 1 adalah insight atau insightful gitu. Kita mesti tahu gitu. Kemudian masuk yang ke part kedua itu kalau dari saya adalah simple dan relevan gitu. Simple dan relevan itu apa? Kita tidak bisa bertele-tele. Kita tidak bisa berbasa-basi gitu. Pada saat kita menulis copy, kita sudah di brief, kita sudah tahu briefnya apa, tujuannya apa gitu ya. Gunakan bahasa yang sesimpel mungkin. Gunakan bahasa yang sehari-hari, yang bisa dimengerti, dan mesti diingat juga gitu ya. Sekarang dengan kondisi sekarang, konsumen atau audiens itu mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk quote-unquote gitu ya, menikmati iklan gitu. Artinya justru di situ kita mesti tahu bahwa sesuatu yang simple itu adalah big challenge buat copywriting supaya audiens itu bisa tertarik atau bisa terganggu dengan message yang ingin kita sampaikan. Itu yang kedua, simple dan relevan gitu. Kemudian yang ketiga, storytelling. Storytelling itu adalah begini, setelah kita nemuin insight, setelah kita mengerti apa yang mau kita sampaikan, sekarang kita butuh cara bagaimana agar konsumen itu tergiring gitu ya, tergiring dengan pesan yang kita tulis gitu. Nah, secara sederhana kan ya. Nah, secara sederhana itu kan sebenarnya konsumen kita ajak untuk mengenal produk kita gitu ya sebelum mereka melakukan transaksi gitu. Disitulah perannya dari storytelling itu sendiri gitu. Kita tahu bahwa konsumen itu nggak suka diajarin gitu, nggak suka diojok-ojok gitu, karena namanya juga persuasif gitu. Artinya kita harus rangkul bagaimana kita bisa dekat dengan mereka. Artinya part per part, kalau kita bilang di copywriting itu misalnya mengerjakan headline, body copy, call to action hingga tagline gitu, itu harus mempunyai storytelling. Artinya kayak konsumen atau audiens itu harus terpancing dengan sebuah headline gitu ya, kemudian terbawa oleh body copy dan mengikuti call to action, akhirnya dia bereaksi untuk bertransaksi. Itu kan sebenarnya itu yang basicnya kalau kita mau bicara storytelling gitu. Dan copywriting itu harus mampu bercerita, memberikan efek domino dari satu elemen tadi yang saya bilang headline, body copy dan lain-lain itu saling urutan gitu, nggak jumping satu sama lain gitu. Itu storytelling. Kemudian nextnya adalah explore dan praktis gitu. Nah, ini sebenarnya ini buat teman-teman yang memang mau mengawali dunia advertising. Dari saya gini, channel promosi itu sekarang banyak banget gitu ya. Artinya bukan hanya kalau di bahasa kita bukan hanya konvensional, bukan hanya above the line gitu. Sekarang sudah multi
the line atau udah sangat-sangat banyak ada, apalagi dengan ada digital, kemudian berhubungan dengan satu sama lain. Manfaatkan platform-platform digital itu. Sesederhana adalah misalnya kita menulis caption gitu di sosial media, itu sebenarnya melatih kita untuk menulis atau mempromosikan materi apa yang kita taruh di sosial media kita. Biasanya foto gitu ya, makanan apa segala macam. Masuklah ke kita bayangkan ke dalam image atau foto yang kita punya dan bikin caption yang semenarik mungkin. Itu bisa melatih copywriting kita. Kemudian biasanya rewrite headline gitu. Kita punya iklan, kita lihat iklan yang bagus, wah kita coba-coba aja kita berubah dikit gitu. Mau dengan gaya yang rhyming, mau poem, mau flowery, mau apa segala macam, silakan aja. Jangan membatasi. Artinya banyak berarti skill juga akan bertambah gitu. Bukan hanya copywriting doang, tapi mungkin gimana prosesnya akan kita kenal, kita akan tahu bagaimana proses copywriting yang benar, mungkin sampai ke presentasi gitu. Karena copywriting itu kita yang bikin dan biasanya harusnya sih kita sendiri juga yang mempresentasikan gitu. Nah, jadi explore dan practice itu menurut saya juga sangat-sangat penting untuk para beginners. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting dan adalah do the balance. Do the balance ini menurut saya ini juga pengalaman yang saya lakukan juga. Artinya gini, kita bekerja dalam sebuah teamwork. Ada copywriter, ada art director gitu. Selain mengasah copywriting, harusnya kita juga melatih gitu ya kemampuan visual kita atau skill lain gitu. Karena kalau kita kita itu kan juga bekerja dengan pihak-pihak lain ya. Ada musisi, ada film director gitu kan. Pada waktu kita mau bikin versi jingle apa segala macam. Jadi semua itu saling berhubungan dan banyak juga yang tidak berhubungan langsung dengan copywriting, tapi kita harus bisa adjust. Kita harus bisa tahu bagaimana kita secara visual itu bisa memperkaya diri kita juga gitu. Nah itu makanya itu juga dibutuhkan. Atau misalnya dengan hobi-hobi gitu ya, ada yang hobinya fotografi, editing, main musik, traveling apa segala macam. Lakukan itu semua. Jangan hanya menulis gitu. Jadi bisa stagnan banget gitu. Jadi, nah itu kurang ada 5 poin penting buat tipsnya di eksternal yang bisa saya share, Mbak Alvin. Itu sih kalau dari saya. Oke, singkat, padat, jelas dan sangat menarik. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Tapi kita akan elaborasi lagi nanti lebih jauh setelah Mas Rahmat memberikan pemaparan presentasinya. Aku juga sangat tertarik banget. Halo Mas Rahmat, mau belajar banyak nih dari Mas Rahmat yang sudah head of content-nya gitu kan, gitu langsung dari head of content-nya. Gimana Mas Rahmat, udah siap untuk presentasi? Oke, boleh. Mungkin bisa slide-nya aja kali ya. Bisa dibantu teman-teman tim marketeers? Iya. Nah, sebenarnya tadi kalau ngomong mau belajar ya, sebenarnya saya juga masih belajar sih. Jadi sama-sama masih belajar ya, Mas? Jadi sebenarnya ketika diminta ngisi sesi ngomongin tentang copywriting for beginner tuh saya juga nih mau bahas apa gitu ya. Karena gini sih, dari saya kuliah gitu sampai sekarang gitu ya. Saya tuh sampai sekarang jadi nggak ngerti gitu nih copywriting nih sebenarnya apa sih gitu ya, karena bidangnya tuh banyak banget gitu ya. Kayak dulu kuliah tuh taunya copywriter atau copywriting skill tuh fungsinya untuk bikin billboard, bikin iklan cetak gitu, bikin iklan TV gitu-gitu kan. Tapi sekarang ada digital gitu ya, terus ada sosial media, terus ada publisher segala macam, itu tuh makin jadi ada website, ada aplikasi gitu tuh, kebutuhan akan copywriting tuh semakin luas juga gitu lah. Ya di slide mungkin kalian bisa sama-sama lihat lah ya gitu, banyak banget bidangnya gitu sebenarnya, dan masing-masing bidang tuh punya tujuan yang beda-beda gitu. Kalau copywriting pada umumnya gitu ya, misalnya di media iklan gitu, itu mungkin lebih ke persuasif gitu. Tapi ada juga copywriting yang fungsinya untuk
build brand vision gitu ya. Kadang mungkin kita banyak banget ngelihat wah brand ini manifestonya keren banget gitu, atau brand ini tuh kata-katanya keren banget ya gitu. Itu belum tentu CEO-nya yang bikin gitu, itu bisa copywriter yang bikin gitulah. Kayak dulu zamannya Steve Jobs ya, dia pasti punya partner seorang strategis atau copywriter gitu sebagai storyteller-nya dia gitulah. Nah, ya gitu sih. Jadi sebenarnya copywriter tuh luas banget sampai definisinya sekarang tuh ya udah nggak tahu lagi gitu. Intinya sih menulis yang persuasif gitu ya, menulis yang tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, mungkin bisa next gitu ya. Tapi intinya sih apapun medianya gitu ya. Ini kalau kita go spesifik ke consumer gitu ya, ke consumer marketing gitu, apakah itu iklan, apakah itu ATL, BTL, apapun gitu ya. Tapi intinya copywriting tuh ataupun copywriter tuh dibutuhkan gitu di semua media, di semua tahap consumer, di semua kegiatan marketing gitu ya. Nah, tapi intinya sih coba boleh next, apapun medianya gitu ya. Sebenarnya tadi yang seperti Mas Wahyu juga udah bilang gitu, riset dan empati adalah kunci gitu. Jadi gimana ya, kayak kita tuh mau ngepersuasi orang, kita mau ngeyakinin orang gitu ya, kayak basic thing lah gitu ya tentang advertising ataupun apapun itu ya. Itu intinya kan kita gimana pengen bikin orang tuh mau beli gitu ya, mau at least mau mencoba beli lah produk kita gitu. Terus nantinya barulah next stepnya dia setia beli terus gitu kan. Terus akhirnya ngerekomendasiin ke orang, nularin, nge-influence ke orang gitu. Tapi intinya sebelum orang ngebeli ya dia kan harus yakin dulu gitu ya, harus yakin oh ini produknya punya lebih baik nih dari orang gitu, atau produknya tuh suitable for me gitu, atau produknya emang sesuai nih sama image atau identity yang pengen gue build up di diri gue gitu gitulah. Banyak kan approach-nya masing-masing kategori gitu. Nah, gimana orang mau teryakini kalau orang itu tuh nggak tertarik ngeliat iklannya gitu kan. Makanya jadi sebenarnya di semua tahap tuh harus di-riset gitu. Kayak misalnya di kategori susu gitu misalnya. Apa sih yang bikin orang tertarik gitu? Apa sih insight-nya gitu? Apa sih yang ibu sekarang tuh lagi jadi tren, atau ibu lagi alami, atau yang ada di hati mereka gitu. Gitulah. Itu penting banget gitu ya. Itu modal dasarnya gitu kan. Nah, terus ini sedikit contoh-contoh aja sih yang saya coba sampaikan gitu, kayak gimana iklan-iklan yang saya cukup seneng gitu ya ngelihatnya, iklan-iklan yang menurut saya ada iklan tuh yang kurang riset, ada yang emang benar-benar ngeriset nih gitu. Kayak contohnya ini iklan jadul lah gitu ya, kayak there's a Chevrolet to suit you gitu. Itu kayak semua mobil bisa ngomong itu gitu. Semua brand, semua mobil, dan semua orang juga iya, terus kenapa gitu kan? Ketika kita coba ngebayangin lah, misalnya kita bikin sebuah kopi gitu ya, terus kita coba bayangin diri kita tuh consumer gitu. Terus kalau kita bisa bilang, terus kenapa? Terus apa? Terus emang buat gue pentingnya apa? Itu tuh berarti kopinya jelek lah gitu. Berarti kopinya tuh nggak works gitu. Nah, tapi kalau contoh yang kanan gitu ya, kopi yang dengan riset kayak at 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock gitu. Itu kan kayak si copywriter ini pasti benar-benar ngeriset gitu, kayak audience misalnya upper class gitu ya, yang bisa beli Rolls Royce ini tuh apa sih yang paling mereka cari gitu. Oh, mungkin adalah soal hal yang paling pain point di mereka di sebuah mobil itu adalah noise gitu misalnya. Atau kayak bahkan mereka nambahin, ini bego-begoan aja lah ya, misalnya kelihatan banget dari behavior mereka nambahin peredam di dalam mobilnya gitu. Itu kan emang benar-benar riset gitu, hasil riset gitu. Hal-hal seperti itu baru ketemu gitu. Atau next coba satunya lagi kayak misalnya inilah gitu, nih sengaja saya tutup ya. Jadi misalnya nih sama-sama susu formula gitu ya untuk toddler. Yang satu ngomongin perkuat daya tahan tubuh si kecil, minum susu yang mengandung vitamin, mineral, probiotik bifidobacterium gitu. Itu kayak pas baca, iya semua susu juga ngomong gitu, terus emang kenapa gitu-gitulah. Nah, yang di sebelah kanan tuh 2020 for resilient generation. Ayo bangun resiliensi kecil setiap hari untuk siap hadapi masa depan. Nah,
iklan yang kanan itu yang Nutrilon Royal ini dibuat emang based on research gitu. Kayak kita nemuin riset kalau ibu-ibu affluent gitu ya, ibu-ibu upper class gitu tuh udah cukup relax soal daya tahan, body, physical tuh udah cukup relax gitu. Yang mereka fokusin adalah masa depan, yang mereka fokusin adalah gue harus ngasih apa untuk untuk make sure masa depan anak gue tuh bagus gitu-gitu lah. Makanya behaviornya kayak mereka ngasih kelas, mereka bawa anaknya ke Rockstar Gym, bawa anaknya ke sensory class gitu-gitu lah. Jadi itu sih pentingnya insight tuh untuk kita benar-benar bullseye gitu, ngomongnya tuh tepat gitu lah. Dan yang nextnya misalnya contohnya kayak ya ini salah satu contoh juga lah ya, misalnya di kategori baby food gitu. Sama-sama ngomongin tentang homemade gitu ya, yang satu ngomongin solusi simple masak empasi gitu. Itu ini juga perkembangan digital gitu ya, kayak the first 3 second di YouTube tuh penting banget gitu kan. Jadi kita waktu itu buat si serial ini kayak apa sih sebenarnya yang bikin jadi hassle-nya ibu-ibu gitu ya ketika bikin makanan homemade gitu. Oh, itu soal waktu gitu, apalagi pagi-pagi gitu kan. Ketika sarapan, ibu-ibu pagi-pagi nggak punya banyak waktu, tapi anaknya udah lapar gitu misalnya. Ya udah kita coba build itu. Dan bener banget kata Mas Wahyu gitu ya, kalau copywriter nggak bisa kerja sendirian gitu sih. Copywriter tuh butuh kerja sama researcher, butuh kerja sama butuh turun langsung gitu yang riset, butuh kerja diskusi sama strategis, butuh diskusi sama sama art director gitu ya, macam-macam lah. Intinya sih semua pekerjaan adalah hasil kolaborasi gitu. Nah, terus yang kedua sebenarnya poinnya tadi kan poin 1 adalah riset gitu ya, riset dan empati. Nah, poin yang kedua tuh sebenarnya coba eksplorasi tentang capability dari teknologi zaman sekarang sih gitu. Karena jujurnya saya dulu di ATL gitu ya, bikinnya TVC, billboard gitu-gitu. Sekarang tuh ke digital kayak wah anjir bisa macem-macem banget gitu ya, kayak kita bisa tahu kata apa yang paling banyak orang gunain untuk sebuah kategori produk lewat Google Keyword Planner. Kita bisa bahkan sekarang tuh bisa bikin segmentasi audience gitu, jadi ngomong kopinya beda-beda gitu buat setiap segmen atau setiap persona gitu. Kita bisa targeting emang spesifik buat orang yang cari keyword tertentu gitu. Jadi teknologi itu benar-benar memudahkan, bukan memudahkan lah, sebenarnya bakal lebih repot sih karena kerjanya jadi banyak gitu ya buat satu brand, tapi consumernya bisa ada 5 segmen gitu misalnya, karena saking canggihnya targeting capabilities digital media sekarang gitu. Nah, nextnya ini sebagai contoh aja sih gitu, kayak waktu itu kita ngerjain ini waktu itu buat produk sabun cuci muka buat cowok gitu ya. Ini kan juga kita coba data learning lah gitu, kayak audience di Indonesia tuh interestnya kemana aja sih gitu ya, relate to men's grooming gitu. Akhirnya nemuin kayak biasanya tuh orang concern tentang facial foam itu ketika dia mau ngedate, ketika dia berkeringat lebih ketika melakukan sports gitu ya, ketika dia hangout bareng, ketika dia mau ada important events kayak interview dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya kita buat tuh 4 advertising lah gitu ya, 4 ads, 4 video gitu yang memang segmented gitu kan. Gitu sih contoh pengaplikasiannya. Ataupun ada nextnya yang contoh, nah intinya sih personalisasi gitu ya. Personalisasi itu bikin pesan kita tuh jadi relevan, ditangkap orang gitu ya, dan ketika relevan itu jadi menarik gitu. Jadi tujuan utamanya copywriting tuh kejawab di situ gitu. Nah, sama yang ini tuh sebenarnya kayak capabilities berikutnya gitu ya dari digital teknologi sekarang tuh, kayak kita bisa mapping consumer stage-nya gitulah gitu. Jadi kayak buat orang-orang yang belum lihat brandnya sama sekali itu kita bisa bikin iklannya A gitu misalnya kopinya gitu. Terus buat yang orang udah ngeliat terus udah masuk ke website, dia akan lihat iklan yang B gitu contohnya di sini. Kayak jadi pesannya tuh bisa benar-benar spesifik dan tepat gitu. Nah, ini juga balik lagi ke riset tadi sih gitu, kayak sebenarnya apa sih yang bikin orang ketika udah tahu, udah yakin tapi nggak mau beli gitu. Karena yang lain ketika dia ke market dia ngelihat banyak promo, bisa berpindah ke lain hati tuh gara-gara promo, ya kita juga harus provide itu gitu kan, kita highlight soal promo gitu misalnya, ya gitulah.
Terus contoh pengaplikasian teknologi lainnya waktu itu kita coba, boleh next, sorry. Kita bikin waktu itu buat Bluebird juga gitu ya. Saya di Mirum kayak kita tuh bikin apa ya, kayak targeting based on weather gitu, berdasarkan cuaca gitu. Jadi karena competitive advantage-nya dari Bluebird dibanding Gojek, ya hailing online itulah ya, kayak Gokar, Uber waktu itu masih ada, terus Grab gitu kan sebenarnya ketersediaan driver gitu, dan Bluebird tuh cukup canggih lah gitu kalau ngomongin driver, ketepatan waktu jemput, terus apa namanya, mau cuacanya seperti apapun tuh selalu available gitu lah. Nah jadi kita coba bikin ini, jadi setiap hujan kita memang nge-push iklan tentang ini sih gitu, yang sebenarnya ngomong pesannya tuh pengen nyampein kalau apa namanya, di saat hujan dan di saat apa namanya momen-momen seperti itu tuh kalian bisa order Bluebird gitu yang lebih pasti gitu. Nah terus nextnya yang intinya banget gitu lah ya, sebenarnya tuh kreativitas tuh kerja keras gitu. Kalau kata bahasa Mas Wahyu tadi, eksplorasi gitu-gitu ya. Jadi saya tuh nggak percaya gitu, saya suka sebel gitu kalau ada anak-anak saya yang kayak bengong atau ngayal gitu ya, lu nyari ide dulu nih gitu. Nyari ide tuh nggak dengan cara bengong dan diem sih gitu. Nyari ide tuh dengan terus apa ya, terus kerja keras gitu, terus eksplorasi gitu, coba ya banyak lah metode-metodenya gitu ya, kayak saya suka banget tuh buku-bukunya Edward de Bono gitu ya, kayak karena dia punya teknik six hat gitu, kayak berpikir misalnya kita dapat brief gitu atau kita mau nulis sesuatu gitu, coba kita mikir dari sisi antagonis gitu, tulis gitu kan. Coba kita mikir dari sisi positif, dari sisi yang ekstrim, dari sisi, jadi terus exercise gitu sih gitu. Jadi jangan bengong untuk nungguin ide gitu, karena bukan wangsit gitu lah. Ya banyak lah metode-metodenya bisa dicari gitu, kayak ya tinggal google-nya sih, kayak creative exercise atau brain gym gitu-gitu ya. Coba aplikasiin metode-metode itu tuh ke pekerjaan gitu, itu lumayan work sih selama ini untuk saya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Jadi intinya adalah kalau di nextnya ini sih 3 gitu. Gimana kita kalau mau jadi copywriter yang baik gitu ya, menulis yang relatable gitu buat consumer, kayak yang satu riset gitu, empati tadi, cari tahu consumer itu gimana. Terus yang kedua manfaatin teknologi gitu ya, karena makin apa ya, semakin kita bisa nargetin spesifik orang, kita bisa bikin copywriting yang tepat gitu ya, yang tepat lah buat orang gitu, yang spesifik. Sama yang ketiga kreativitas tadi sih gitu. Jadi terus exercise aja gitu, ngobrol, dan jangan sendirian sih. Sering-sering ngobrol sama art director, ngobrol sama orang gitu, karena ide-idenya kalau di saya pribadi gitu, ide-ide banyak muncul justru ketika ngobrol gitu ya, ketika diskusi, ketika berdebat gitu-gitu sih, bukan ketika sedang bersemedi dan mencari wangsit gitu ya. Itu sih kira-kira kalau dari saya. Oke, thank you banget Mas Rahmat. Langsung aja kali kita diskusi bareng Mas Wahyu sama Mas Rahmat. Ini mungkin aku ada pertanyaan dulu nih pertama. Kan sekarang kita ngerasa kayak makin banyak disruption ya di era digital ini. Kayak konten tuh banyak banget. Bahkan kayak di Facebook aja tuh 1,3 juta postingan per jam gitu loh yang diproduce gitu. Nah gimana sih caranya biar kita tuh konten yang kita bikin tuh dapat attention gitu loh dari target audiens kita di tengah banyaknya konten yang sulit ini. Tapi nggak cuma berhenti sampai dapat attention, gimana kita ngeretensi mereka sampai akhirnya mereka tuh terarah ke main idea yang ingin kita sampaikan, dan tidak hanya itu tapi convert ke pembelian. Itu gimana kira-kira? Masing-masing dari Mas Rahmat dulu mungkin, baru Mas Wahyu. Oke. Nah kalau dari saya sebenarnya gimana ya, kalau one time gitu ya kita mau nargetin consumer tuh kemungkinannya kecil banget sih sebenarnya, jujur aja gitu ya. Di zaman disruptif, di zaman overload information gitu ya, feed kita tuh penuh sama iklan gitu ya, susah gitu untuk bikin orang tuh kayak benar-benar lihat iklan terus langsung lihat ke website terus langsung beli gitu misalnya in one time gitu, in one time frame gitu, itu susah banget sebenarnya.
ada riset yang bilang kayak orang tuh harus lihat 7 kali gitu ya, ada yang bilang harus sampai 10 kali gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih lebih ke kita make sure apa ya, kayak misalnya di apa ya, di fase orang tuh belum tahu sama sekali lah sama produk kita gitu ya. Ya udah, kita gimana fokus kita tuh bikin orang tuh benar-benar tertarik melihat iklannya gitu. Kayak misalnya saya mau ngiklanin masker gitu misalnya. Kayak mungkin ketika orang concernnya adalah masker sekarang itu pain point-nya adalah sesek gitu ya misalnya ya, kayak masker anti sesek gitu ya. Iya misalnya gitu ya, atau masker dengan transparan gitu misalnya, kayak yang misalnya masker yang bikin apa namanya, kalian bisa tetap terlihat gigi putihnya gitu misalnya. Itu kan the way kita nge-attract gitu kan. Nanti next step-nya gimana ngeyakinin dia untuk beli gitu ya, yang mana itu nanti mungkin lebih banyak konten-konten atau copy-copy tentang hal teknis gitu ya, produk superiority dan lain-lain, itu mungkin next step-nya gitu. Makanya penting banget pemanfaatan teknologi tadi sih, untuk kayak bisa, misalnya tadi saya lihat, wah iklan masker untuk kelihatan gigi putih gitu misalnya. Ya, saya masuk ke websitenya, saya pelajarin, nggak mungkin tuh saya langsung beli gitu, jarang banget lah orang yang kayak gitu. Next step-nya mungkin kayak 2 minggu atau seminggu kemudian saya bisa di retargeting gitu kan, dengan ngomongin kayak misalnya apa namanya, masker ini tuh mengandung apa namanya, misalnya ketebalannya berapa mikron dan lain-lain lah gitu, yang lebih meyakinkan saya gitu. Terus next step-nya lagi mungkin kayak promo gitu, atau mungkin testimonial dari artis. Jadi memang continuously di push sih gitu, di apa ya, di expose terus gitu audience gitu. Kalau ya, gitu sih. Kalau dari Mas Wahyu gimana Mas? Ya, saya nambahin aja sebenarnya. Kalau nomor 1 saya jangan dilawan, lemesin aja gitu. Artinya gini, namanya iklan yang disruptif, kemudian makin berkembang semakin hari segala macam, ya memang seperti itu keadaannya. Dan gini, kita memang kalau kita memang sudah nyemplung ibaratnya di dunia advertising gitu ya, walaupun kita mau copy base, mau art base, mau apapun itu gitu, mau visual base gitu, ya memang itu harus yang itu memang harus kita terima. Dan ini yang kedua gitu. Kalau menurut saya, jangan berpikir ke satu media pada saat kita meng-create sebuah karya gitu. Artinya pada saat memang media atau platform atau nama channel apapun itu kan banyak banget gitu. Kita ketemu tiap hari dari gadget, TV, laptop, billboard, di jalan orang pakai apa namanya, orang pakai baju dengan merek tertentu, orang pesen, itu semua kita bakal. Nah, gimana caranya ya? Ya memang kita harus pada saat kita tidak bisa mencoba mendisrupt dari satu channel media, mungkin, atau saya yakin lah, bukannya mungkin, malah kita bisa mendisrupt dari media yang lain gitu. Jadi jangan berpikirnya, kalau saya sih jangan berpikirnya jangan hanya dari satu media doang. Namanya orang kreatif, apalagi namanya copywriter, tulisan itu pasti ada di mana-mana dan tidak hanya dalam satu platform gitu. Jadi pesan saya ya paling itu aja, jangan berpikir dari satu channel. Kalau kita ngelihatnya misalnya, oh ini dari digitalnya yang distratif gitu, yang mungkin kita bisa mempergunakan dari media lainnya atau dari platform lainnya gitu untuk menciptakan iklan yang se-distratif yang sama gitu. Jadi jangan terlalu skew dari segi medianya juga gitu. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Dita, Universitas Islam Indonesia, kepada Mas Rahmat dan Mas Wahyu, untuk keduanya nih. Berbicara soal copywriting, pastinya setiap orang memiliki style penulisannya masing-masing ya, Mas. Nah, in case of bekerja dalam tim, pastinya setiap orang memiliki style masing-masing. Nah, in case of bekerja dalam tim, apabila di satu tim terdiri atas beberapa copywriter, bagaimana caranya supaya cara menulis dalam satu tim itu sama, sehingga eksternal
tidak ngeh kalau itu ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi mungkin menggabungkan ideas yang macam-macam nih, gimana lebih kayak konvergennya tuh gimana Mas? Boleh Mas Rahmat dulu? Oke. Sebenarnya agak bingung sih. Iya, oke. Sebenarnya gini sih, mungkin kalau siapapun yang ngerjain gitu ya, kalau menurut saya sih benar gitu, semua orang tuh akan punya style masing-masing gitu ya. Tapi kalau concernnya adalah gimana biar eksternal atau klien gitu mungkin di sini gitu ya, enggak ngeh kalau itu ditulis orang yang berbeda, mungkin asal sama-sama punya understanding yang sama tentang consumer gitu ya, udah punya guideline gitu tentang brandnya harus tone of voice-nya seperti apa, moodnya seperti apa gitu, itu mungkin yang bisa jadi guidance gitu, yang bisa jadi patokan lah gitu untuk siapapun copywriter yang ngerjain gitu. Kayak kalau kita sekarang kan lebih banyak kerjaan tuh di sosial media gitu misalnya, kayak setiap sosial media brand yang kita handle tuh pasti punya do and don'ts, terus punya tone of voice gitu-gitu, itu sih yang akan jadi pegangan gitu lah. Oke. Mas Wahyu gimana Mas? Kalau dari saya sebenarnya apapun, bukan iklan sih, siapapun copywriternya, asalkan briefnya sama, itu pasti tujuan untuk menjawabnya juga sama, ekspresinya yang beda-beda, gitu. Artinya kalau saya misalnya gini, saya itu bukan spesialis sih, cuma saya itu banyak justru saya megang produk perempuan, saya banyak pegang produk yang cewek. Saya dulu pakaian dalam, kemudian pembalut, apa segala macam gitu ya. Karena dan saya juga bekerja dengan copywriter lain ya, yang juga gitu. Tapi kenapa berbeda? Karena yang pertama bisa insight-nya juga berbeda, daya tangkapnya juga berbeda juga kan. Saya masuknya angle-nya saya juga, dia juga pasti teman saya juga berbeda. Tapi tidak harusnya walaupun berbeda-beda ekspresi gitu ya, tetap menjawabnya juga pasti menjawab brief yang ada gitu. Nah, kalau sehingga eksternal nggak ngeh gitu, biasanya sih memang kalau saya punya beberapa copywriter memang nggak akan ngeh siapa yang tulis gitu. Cuma yang penting kalau menurut saya sih bisa menjawab brief sesuai kebutuhan brief itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari M. Faris Wiranto dari Universitas Paramadina untuk kedua pemateri. Sore Mas, mau tanya, bolehkah minta resep gimana acuan bagian headline, body, penutup supaya fleksibel dan menarik? Nah, dan ini ada yang bagus nih Mas, sama ketika copywriting, kadang aku suka stuck gitu Kak. Ya, silakan di-share mungkin tipsnya Mas Rahmat. Ketika stuck, gimana nyari ide kreatifnya itu Mas? Ini juga mesti stuck. Itu pasti sih. Bukan kamu aja, saya pasti. Oke, sebenarnya resep ya. Resep bikin headline, body copy, dan penutup. Mungkin tadi sih kayak mungkin sebenarnya sama-sama aja sih resepnya, kayak pahamin consumer gitu ya. Mungkin kayak gunain bahasa. Ini banyak lah approach-nya sebenarnya gitu. Bisa kita coba gunain bahasa consumer gitu kan, biar kata-kata yang kita taruh di headline tuh relate gitu. Atau yang kedua, kita benar-benar nge-pinpoint problemnya consumer gitu ya. Atau yang ketiga, kita bisa kayak coba bikin itu jadi rhyming gitu misalnya. Atau kayak lepasin lah semua kebakuan struktur bahasa yang diajarin sama guru kita waktu kecil gitu ya. Kayak yang penting gimana itu tuh works gitu kan kata-katanya gitu. Sama mungkin lebih kayak kayak coba bawa tulisan itu suruh orang baca gitu ya. Kayak menurut kalian nih nangkep nggak sih orang, menarik nggak sih gitu-gitulah. Terus kalau untuk body copy, penutup dan lain-lain, intinya kan semuanya tuh semua komponen pesan yang penting masuk gitu ya. Masuk tapi juga kalau Mas Wahyu tadi berurutan lah gitu. Jadi kayak misalnya di headline tugas kita adalah
Gitu. Misalnya di headline kita tuh pengen bikin orang tuh ngeh dulu deh gitu, kita ada produk baru gitu misalnya. Terus kita bikin headline-nya kayak kalau telah hadir yang baru gitu, itu kan kayak ya semua juga akan ngomong begitu gitu, orang akan lihatnya ya udah sekilas aja gitu kayak. Tapi kalau kita bisa bikin headline-nya adalah kayak apa namanya, kalau bahasa Podomoro misalnya besok habis gitu misalnya, kejujuran aja gitu, atau kayak apa namanya, new normal sebentar lagi selesai gitu misalnya. Nah itu kan tugas headline adalah narik orang gitu misalnya. Nah body itu harusnya menjelaskan pesannya gitu, menjelaskan apakah superiority produknya, apakah apa namanya, apakah hal-hal yang meyakinkan gitu ya dari produk offernya gitu ya. Terus penutup adalah ya tadi gitu, call to actionnya gitu, kayak kita tuh mau ngebawa orang kemana sih gitu, apakah ke sosial media kita gitu, apakah kita mau ngebawa orang cobain sekarang gitu-gitu ya, gitu sih kalau menurut saya. Terus kalau sorry, lanjutin Mas. Ya. Kalau stuck mungkin ya rehat dulu aja gitu, bahkan gak usah dipikirin gitu, relax, terus nanti baru exercise lagi gitu. Jadi jangan bengong, jangan diem, jangan dipikirin kerjaannya sambil relax gitu, ntar jadi nggak relax. Kalau si Graham Wallace tuh Mas, dia bilang kan ada model of creativity-nya dia juga bilang sih, katanya kita nggak boleh memaksakan kan sebenarnya, proses berpikir kreatif tuh nggak boleh dipaksa, tapi memang harus terus dipikirkan, diinkubasi gitu. Sepakat gak Mas? Sampai akhirnya dapat the idea gitu kan. Nah kalau Mas Wahyu gimana Mas? Ya, kalau dari saya misalnya kalian pertama kan tanya nih resepnya gimana gitu kan supaya headline itu fleksibel dan menarik gitu ya. Sama sepertinya sama Mas Rahmat juga. Tadi sebenarnya di awal sudah saya kasih sedikit gambaran, ada 5 poin lah ya. Artinya mungkin kalau misalnya tidak menarik gitu ya, tidak menarik ini saya juga mesti saya pertanyakan sih, saya tidak menarik buat kita atau tidak menarik buat orang gitu. Itu kan kita saya juga pasti berbeda jawabannya. Tapi ini saya tangkap karena kita yang jualan kopi gitu ya, saya anggap adalah tidak menarik buat orang. Mungkin jawabannya hampir sama kayak Mas Rahmat tadi, kita kurang insight aja, kita kurang jalan-jalan gitu, kita kurang beredar lah ibaratnya. Jadi itu yang dibutuhkan gitu. Kalau masalah fleksibel, menurut saya sih memang karena kita berbicara dengan bahasa konsumen gitu ya, konsumen itu ada sekian macam karakter, ya memang harus fleksibel. Ingat, kita berbicara dengan bahasa konsumen, bukan dengan diri kita. Artinya memang itu memang harus sudah fleksibel secara auto fleksibel lah gitu. Dan kemudian sama ketika kalau kita cooperative stuck, kalau saya tadi ada poin di mana memang kita harus punya hobi, kita harus punya interest lain selain menulis gitu. Dengerin musik contohnya gitu. Pada saat kita dengerin musik itu kan ada lirik ya. Kalau saya itu sering dengerin musik atau sering dengerin musik atau nonton film itu bisa membantu saya men-trigger saya pada saat saya stuck gitu. Jadi pada saat kita tahu di mana tulisan lirik itu menarik, kemudian kita kulik-kulik sama sebenarnya pada saat kita stuck dengan copywriter kita, coba kita alihkan dulu, kita coba interest yang lain. Mudah-mudahan insya Allah sih dapat inspirasi lebih lah. Benar tadi bilang jangan dipaksakan gitu. Tapi tetap disiplin. Tapi tetap disiplin ya. Maksudnya jangan lagi nggak mood. Biasanya gitu lagi nggak mood. Gitu kan. Gitu-gitulah. Oke. Jadi kalau misalnya kita tarik conclusion-nya, kira-kira proses berpikir kreatif itu sebenarnya bukan kita berpikir ngalor ngidul ya Mas ya, emang ngalor ngidul divergen gitu kan sifatnya, tapi harus based on research gitu kan, seperti yang tadi dijelasin sama Mas Rahmat dan juga Mas Wahyu, kita harus bisa berempati nih sama target konsumen kita kan, siapa target audiens yang mau kita tuju, terus juga harus bisa berbicara dengan bahasa konsumen.
dan do the balance, asah kemampuan di luar copywriting, karena ketika kita udah makin banyak punya kemampuan skill-skill di luar copywriting, pasti kan juga pemikiran kita akan semakin leverage lah gitu ya, makin melebar dan kita makin banyak ide-ide yang muncul. Mengenrich kita punya skill, memperkaya, seperti itu. Pasti itu, saya yakin banget. Terus jangan lupain juga kalau kata Mas Rahmat, riset, teknologi, dan kreativitas. Benar Mas Rahmat? Demikian? Iya. Nah, jadi pada intinya copywriting itu bukan soal grammatical yang benar, tapi bagaimana kita bisa memahami consumer dan mengemasnya dengan bahasa konsumen. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan dari Mas Wahyu dulu, closing statement. Ya, kalau dari awal di slide paling belakang, saya penjelasan bahwa memang diawali dengan dari kita sendiri. Copywriting itu tidak akan ada kalau kita tidak tahu copywriter itu apa. Artinya berarti dari kita sendiri dulu, kita memang udah siap bahwa kita menjadi copywriter. Dan untuk sampai proses ke sana itu ada passion, tapi passion aja nggak cukup gitu, tanpa harus ada skill. Sebenarnya juga kayak gitu, tanpa passion, skill copywriting kita itu kayak bakal mandek gitu, bakal stagnan aja gitu. Passion itu yang membuat kita mengikuti proses-proses yang tadi saya jelaskan ke 5 poin itu. Dan poinnya gini, sebenarnya kalau ditanya copywriting yang baik itu apa gitu, copywriting yang baik itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan tulisan kita gitu ya, posisikan tulisan kita, menciptakan karya-karya kita pada tempatnya atau sesuai kebutuhannya. Pada saat itu harus menjual, jual. Kita harus jual hasil. Pada saat itu tidak menjual, ya yang ngapain kita mesti jualan gitu. Oh ada iklan Bella Sungkawa kan tidak ada yang dijual gitu kan. Jadi tempatkan posisi copywriting kita sesuai kebutuhan, sesuai brief yang ada. Itu sih. Oke. Nah, dari Mas Rahmat, gimana Mas? Kalau saya sih 3 hal tadi sih, riset, teknologi, dan kreativitas gitu ya. Terus sebenarnya yang sering saya alamin tuh ya, banyak banget tuh, apa ya, mikirnya tuh terlalu ribet gitu. Kayak misalnya, wah riset tuh harus hire Kantar, riset tuh harus Millward Brown gitu. Enggak gitu, padahal ketika gimana ya, kalau di case iklan gitu ya, itu kan semua tuh udah ada briefnya, itu tuh juga di-build based on research yang bener-beneran gitu ya. Nah, kalau kita as a copywriter, researchnya ya sesimpel, coba aja telepon, misalnya produk kita adalah mobil gitu ya, mobil keluarga, ya coba aja telepon kakak, adik, atau siapa gitu, coba ngobrol gitu, kayak gimana sih dulu beli mobil, kata-kata apa sih yang bikin lo tuh akhirnya milih mobil itu gitu, kata-kata apa yang keluar dari salesman gitu-gitu. Sesimpel itu sih gitu. Bahkan kalau produknya apa ya, rokok gitu ya, udah nongkrong aja di smoking area gitu, coba ngobrol-ngobrol sama orang gitu, nggak usah muluk-muluk lah gitu, kayak berpikir kalau riset tuh ribet gitu, enggak kok gitu. Terus yang kedua, teknologi. Nah, deketin tuh media-media planner, strategis gitu-gitu ya, kayak ini sebenarnya bisa media media targetingnya tuh bisa kayak gimana sih, targeting capabilities untuk kategori ini tuh gimana sih, segmen audience kalau dari media perspektif tuh gimana sih gitu. Oh, ternyata misalnya ada 3 segmen nih yang kelihatan gitu misalnya. Bahkan untuk sebuah kategori mobil misalnya, ya udah copywritingnya bisa beda-beda untuk semua segmen gitu kan. Terus yang ketiga soal kreativitas gitu. Tadi sih kayak bener banget kata Mas Wahyu gitu, jangan nulis terus gitu ya, coba relax, coba kayak buka wawasan gitu ya, baca hal-hal yang misalnya biasanya baca biasanya baca novel drama gitu, ini baca lucu gitu misalnya. Biasanya nonton Black Mirror, nih baca nanti nontonnya apa gitu yang seru-seru aja gitu. Jadi jangan jangan bikin jangan kaku lah gitu, coba aja semuanya gitu, ntar makin kaya isi kepalanya ya, makin banyak tuh ide-idenya gitu kan. Alright, jadi aku tadi ada quote yang aku suka juga nih dari Mas Rahmat, kreativitas itu tentang kerja keras, bukan wangsit. Jadi tetap harus diupayakan ya Mas ya, tetap harus. Iya benar. Dan kalau dari Mas Wahyu tadi aku juga suka quote-nya, semua orang bisa berlari tapi tidak semua orang bisa jadi pelari. Semua orang mampu menulis tapi tidak semua orang mampu jadi copywriter. Ya benar banget, setuju banget. Thank you so much for Mas Wahyu, Mas Rahmat, and
all of the audiences for joining us. Nah, setelah sesi ini akan bergabung dengan kita Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Pak Yahya Setiatmaja, Direktur Utama Bank BCA yang akan membahas topik Strong Leadership in COVID-19 era. Nah, saya Abel undur diri. Stay tune terus di Marketeers Hangout, more creative, more productive. Thank you. Oke, thank you.